Check 1, 2, yo guys, balik lagi sama gua di Lori Fittings. And gue lagi ada di pasar, exactly-nya ada di Pasar Santa. Gua lagi mau ngebahas tentang something else yang lumayan baru menurut gue ya, lumayan hype these days, yaitu kaos vintage and unbelievable. Di dalam pasar ada harta karun cuy. Oke, take a look. Gue lagi ada di sini, Fight Back Store. Lokasinya ada di Pasar Santa. Koleksinya seperti ini. Mostly dijual, ada merchandise ya. Official merchandise, definitely legit. Jadi bisa lihat koleksinya dulu. Untuk koleksi bajunya, lu bisa lihat. Nah, gue lihat ada ini nih, kaos Smashing Pumpkins dari album Melancholy. Terus begitu gue lihat ada beberapa aksesoris, ada Misfits. Di sini gue lihat ada baju. Nah, dari sini nih ya, kita lihat ya. Gue lihat ada Pink Floyd. Terus ada Deep Purple. Nah, terus gue lihat ada Incubus, High Standard. Terus ada Pet Shop Boys, Rolling Stones, Pink Floyd. Wow, ini Pink Floydnya brokum cuy. Nice. Oke. Terus dari deretan sini juga. Oh, ada, gue lihat ada tas, aksesoris tas. Peluk. Gue lihat ada di sini ada What is this? Rage Against the Machine, bro. Tech Giant. Tahunnya 99. Wow, quite vintage. And I believe it's quite pricey ya. Oke, nice ya. Ini oke banget sih. Single stitch. 90s production. Mint condition, nggak ada bolong, and warna juga masih bagus. Cool. Terus di sini kita lihat lagi. Oke, some music merch, ada Bush, Metallica. Terus ada Rage Against juga di sini. Nice ya. Nah, ini nih surganya thrift. Kalau lu suka thrifting, lu boleh mampir ke sini nih di Pasar Santa Fight Back Store. Nah, ini nih nama tokonya, Fight Back Store. Ya. Banyak macem. Jadi lu bisa lihat banyak kaos-kaos thrift vintage, udah definitely vintage and definitely official merch. It depends dari tahun produksinya juga ya. Kalau misalnya dilihat-lihat, biasanya kalau misalnya ada vintage look ini kebanyakan fadingnya juga udah kelihatan tuh. Oke guys, gue sekarang lagi ada di Fight Back Store dan ini sesepuh untuk vintage shirt ya. Jadi dia udah berpengalaman dan I've been knowing him for like many years. For almost like 20 years I guess ya, udah 20 tahun sekitar ya. Tahun lebih dikit, ya, 20 tahun sedikit. Tapi ya dia dari dulu pertama kali gue kenal udah berkecimpung di dunia kaos band merchandise gitu. Jadi emang dia udah paham banget, and he's the owner dari Fight Back Store ini. Jadi ya kita akan memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa, Abang? Fendi? Nama gua Fendi, toko di Pasar Santa sejak 2016. Ya, sejak 2016. Iya. And dari awal emang juga udah jual merchandise ya? Ya emang awalnya udah suka merchandise lah, koleksi. Pertama awalnya koleksi, terus akhirnya coba untuk jualan. Oke. Ya
Dan mostly kebanyakan di sini adalah vintage ya, vintage shirt. Bagian vintage ada, yang baru pun ada, karena kan memang ya toko jadi memang harus ada bermacam-macam lah. Macam-macam. Iya. Nggak vintage aja. Oke, gue mau nanya nih, ini kan sekarang kan lagi era-eranya thrifting nih, Iya, namanya vintage shirt nih. Iya. Mungkin Abang Fendi bisa memperjelaskan apa itu yang namanya vintage shirt. Vintage dulu sih sebenarnya bisa dibilang vintage itu kaos kalau udah berumur 25 tahun dulu ya, tapi sekarang udah rata-rata orang bilangnya untuk vintage t-shirt itu ya banyak kan udah ya 15 tahunan lah bisa dibilang vintage. 15 tahun. Asal umur udah 15 tahun bisa dibilang vintage. Oke. Karena setahu gua tuh dulu kalau misalnya namanya vintage, era-era nongkrong kita di 2000 awal tuh vintage tuh 70-an ya. Ya, Sekarang 70-80 ya. 70-80 ya, retro vintage ya. Iya. Tapi sekarang di 2000 masuk di 2000-an tuh 90-an dibilang vintage ya. 90 banyak sih 90 udah ya. Udah dibilang vintage, 2000 eranya sih bawah ya. 2000 awal udah bisa masuk juga, cuman kan orang lebih seneng ke 90s-nya gitu. 90s ya, lebih ke 90s. Dan 90s sekarang udah bisa dibilang vintage ya. Ya, udah vintage, ada ya true vintage kalau 25 tahun gitu. Ya. Sekarang berarti 70s itu kita bilangnya apa? Klasik apa vintage juga? Harusnya klasik ya? Klasik sih, pokoknya yang 25 tahun ke atas bisa, kalau untuk merchandise bilangnya true vintage. True vintage ya. 25 tahun ke atas, 20 tahun lebih maksudnya gitu. Oke. Ya. Nah, emang happening banget sih kalau menurut gue ya sekarang ya. Kalau misalnya vintage shirt itu dia dari gue lihat kayaknya 2020-an lah ya, dia udah mulai Sejak pandemi lah. sejak pandemi ya. Mungkin emang orang apa ya, gabut tuh, jadi orang pada live Facebook, live Instagram, dan itu nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia gitu. Seluruh dunia. Dan pada akhirnya ya udah kaos dengan begitu, kaos band gitu, terutama lah kaos band. Ya akhirnya jadi lumayan naik lah value-nya. Lumayan booming ya. Booming, apalagi sejak dipakai sama artis-artis Oh iya. macam Justin Bieber dan lain-lain, itu berpengaruh banget sih untuk value kaos tersebut, desain kaos tersebut. Itu dia yang bikin happening ya. Ya, bisa dibilang itu. Bisa dibilang bikin seperti naik itu. ya. Nah, salah satu yang banyak faktor sih, salah satunya itu gitu. Dari sekian faktor. Itu jadi pada saat di era-era mungkin 2020-an di Hollywood atau somewhere around there, Yeah. banyak artis-artis yang pakai kaos-kaus vintage, kaos-kaus band, jadi mendunia lah istilahnya. Dan mendunia. gue lihat juga sampai di kayak e-commerce luar kayak eBay juga, Iya. material juga, mereka juga udah tahu harganya emang segitu gitu Emang ya. segitu harganya, Dan- value-nya, value kaos saat ini gitu. Nah, gue mau nanya nih, Bang, kalau misalnya kaos vintage itu, kalau misalnya vintage originalnya itu legitnya bagaimana tuh? Karena kan kalau misalnya dari pengalaman ya, kalau misalnya namanya vintage kan mostly kebanyakan single stitch 90s production gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata banyak di toko-toko nih, kita buat teman-teman juga kalau misalnya mau beli kaos vintage, selain misalnya kalau misalnya lu nggak sempet atau nggak keburu mampir ke Fight Back Store, ya ada yang mau beli di luar gitu. Nah, mungkin dari Bang Fendi bisa kasih ilmu lah bagaimana biar bisa legitkan itu sebagai kaos asli vintage. Paling untuk awal-awal kita harus tahu apa yang pengen kita beli nih. Kita misalkan kaos Pink Floyd, ya kita lihat dulu Pink Floyd ini misalkan artikelnya tentang album tersebut. Nah, kita album tersebut misalkan tahun berapa. Nah, kita harus make sure dulu untuk tag-nya. Nah, tag tersebut nyambung nggak ke kaos yang ini gitu, ke kaos apa, ke artikel ini, ke artikel yang dibikin kaosnya itu. Kalau emang nyambung ya bisa dibilang ya itu salah satu yang membenarkan itu, yaitu salah satunya. Banyak faktor sih, kita bisa lihat dari copyright juga, terus dari bentuk bahannya juga. Jadi emang harus ya dipelajarin banget sebelum kita beli kaos tersebut gitu. Iya. Karena kan sekarang harganya lagi lumayan gitu. Iya. Dan berarti dari beberapa aspek ya. Ya banyak aspek sih Jadi dilihatnya. jadi dari bahan bajunya, terus udah gitu dari jahitannya, terus udah gitu dari tagnya juga. Dari sama dari bahan kaosnya juga bisa membedakan sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari grafik itu bisa dibikin kayak crack secara sengaja nggak? Kan karena kan kalau misalnya gue lihat nih, kebanyakan kalau vintage itu maksud kebanyakan grafik ada yang crack kan, itu yang menandakan bahwa kaos ini sudah benar-benar truly vintage, atau kita bisa bilangnya emang vintage karena pada umurnya, jadi ada yang crack gitu. Nah,
beberapa ada, cuman mungkin kalau emang itu kaos dari stok mungkin ya bisa kita beli dengan kondisi masih mulus kan. Tapi kalau emang itu udah dipakai berulang kali berapa tahun lah, sering dipakai dia manggung atau apa, ya bisa jadi itu warnanya bakal faded dan jadi sablonnya bakal jadi crack atau mungkin sobek atau bolong lah gitu. Kalau emang udah sering dipakai sesuai pemakaian juga sih, usia pemakaian juga gitu. Lebih faktor itu sih. Dan terus kalau misal dari kan tadi artikel pengaruh berarti ya dari album tersebut, tag-nya juga pengaruh ya. Biar bisa sinkron gitu. Dan itu dari pengaruh dari tag bisa pengaruh ke harganya juga berarti. Bisa dibilang. Jadi emang ya kan tiap tag itu kan bisa dilihat dari beda-beda kan, ada yang keluaran misalkan Brokum, ada mungkin Giant atau mungkin tag lain lah, banyak lah gitu. Jadi emang ya beberapa ada itu buatan Eropa ada gitu kan. Jadi emang harus tahu benar-benar tahu itu sebelum kita beli gitu. Oke. Iya. Berarti kalau misalnya mau pasti legitnya, kalau misalnya Brokum itu udah pasti harganya mahal. Sama dibandingkan FOTL atau Anvil atau Triple A, ada range harganya nggak? Brokum itu segini. Mungkin lebih ke faktor apa ya? Ya maksudnya ya orang lebih inilah karena emang Brokum nih kan benar-benar official benar-benar lisensi gitu kan, lisensi. Jadi orang secara langsung udah langsung yakin itu gak dibandingin FOTL dan lain-lain, karena kan Brokum memang ya nggak ada blank-nya sih sebenarnya. Kalau yang kalau yang lain kan ada blank-nya di website luar, banyak yang jual gitu. Oke, lebih ke situ. Itu memperjelas banget sih. Nggak ada blank sih ya. Brokum dari dulu gue lihat pasti dia ada cetakan sablon dan itu pasti udah lisensi dari bandnya sendiri ya. Dari bandnya langsung. Dari musik merchnya sendiri ya. Dari license-nya. Kalau misalnya FOTL atau Anvil itu dia ada blank t-shirt ya. Jadi bisa aja. Bermacam-macam kemungkinan. Oke, right. Istilahnya. Terus udah gitu gue mau nanya nih, kalau misalnya ada istilahnya namanya bootleg. Nah, apakah itu kaos bootleg itu? Apakah itu bisa dibilang sebagai official merch dan legit atau KW? Sebenarnya kalau bootleg itu kan emang dibikin karena beberapa orang bikin itu karena emang susah merchandise-nya gitu kan, atau mungkin emang dia manggung di negara mana terus emang gak ada yang bikin, akhirnya fans sekitar itu bikin emang fanmade gitu. Awalnya lebih situ, jadi dari itu pun dibikin limit biasanya. Limit ya. Tapi nggak tahu sekarang kan banyak lah modern bootleg atau apa, kita nggak tahu lah maksudnya itu produksinya berapa banyak kita nggak tahu. Kalau dulu kan emang ya bener-bener limit gitu, jadi emang dibikin emang karena lu nggak bisa dapetin kaos itu, akhirnya lu bisa beli bootlegnya. Dan terkadang bootleg itu lebih menarik, desainnya lebih gila dibandingin yang officialnya. Gitu. Makanya orang ada juga yang ngumpulin yang bootleg vintage gitu. Ada beberapa orang yang ngumpulin bootleg vintage, tapi vintage ya, bukan yang modern. Lebih ke situ sih. Ada juga yang suka karena artikelnya lebih ini sih, lebih menarik. Dan gue lihat kalau misalnya bootleg tuh kebanyakan mostly grafiknya tuh depan belakang ya. Bisa dibilang seperti itu, sebagian sih. Sebagian semuanya ya. Kalau dulu sih enggak juga, mungkin ya tergantung juga itu kan dibikin tahun berapa gitu kan beda tahun, kadang beda ini gitu. Nggak mesti juga sih, tapi terkadang lebih rame atau lebih meriah dibandingin yang officialnya gitu. Karena emang dia bikin emang pengen beda dibandingin yang officialnya gitu. Official ya. Itu kan tapi tetap bisa dibilang tuh official, tapi mereka fan base-nya itu dapat lisensi dari si musician-nya ini untuk mencetak kaos. Banyak kan sih nggak izin. Nggak izin. Jadi udah maksudnya toh bandnya udah tahu ya, udahlah orang gue manggung di negara tersebut emang saat itu mungkin dia nggak bikin, terus yang fanmade sekitaran situ negara tersebut mungkin emang pengen ini udah bikin aja gitu. Jadi emang banyak sih nggak izin, banyak emang ya udah makanya bilang bootleg gitu. Kalau izin pasti dibilang ya license. Ya license gitu. Tapi di bootleg itu dia ada tahun productionnya nggak, cetakan tahun production? Jarang sih ya, jarang ada sih. Karena kan emang ya udah bikin juga emang yang fans yang bikin ya udah gitu, nggak terlalu penting untuk copyright segala macam, enggak, jarang sih yang ada. Malah nggak ada sih kayak. Nggak ada ya? Malah nggak ada sih setahu gue ya, kalau yang 90s ya nggak tahu, misalkan yang 2000-an di sini gitu. Yang 90s sih beberapa kaos gue juga punya, maksudnya emang gue suka ya udah gue beli. Even bootleg. Bootleg vintage, tapi ya gue nggak modern sih, nggak bootleg vintage ya gue beli. Ya emang tuh beberapa kaos gue nggak ada copyrightnya, emang ya udah bikin aja gitu. Terus udah gitu gue mau nanya, kalau misalnya bootleg itu kebanyakan tag-nya itu rapis doang, softis doang, atau ada lainnya juga? Tergantung. Bootleg itu tergantung ya kan, negaranya beda-beda nih. Kalau misalkan negara dari mana, ya kadang bedanya. Kadang dari negara tersebut ya, misalkan ada blank T-nya dari negara tersebut ya udah dibikin gitu. Adanya gitu. Iya, lebih ke situ sih. Kadang kalau misalkan dia lagi tur ke negara itu, jadi
ya fanmade situnya bikinnya ya pakai lokal blank di situ. Iya, Tapi nggak gitu mesti sih. nggak mesti repis atau Nggak tapi mesti sebenarnya kan juga. repis kan. Sekarang iya, maksudnya yang beberapa penyanyi rap itu ya sebagian iya. Oh gitu. Nah, yang buatan apa sih? Buat Honduras apa ya gue lupa gitu. Iya, namanya Beberapa repis kalau daerah, nggak salah. beberapa itu sebutan untuk ini sih lebih ke desain gitu. Desain. Nah, Oh, tapi desain. tagnya ada tag. Tagnya tulisan. paling ada beberapa, ada yang prop, ada yang Shorty Hill, ada yang apa beberapa sih. Itu made in Panama gitu, pokoknya negara-negara sana lah gitu. Tapi kalau di Fight Back Store sendiri ada jual bootleg. Enggak sih, gue sih emang paling jualnya udah yang kaos-kaos baru, vintage pasti official sih. Kalau emang itu enggak lah, gue nggak jual yang boot lah. Lebih ada value gitu ya kalau Iya. misalnya jual dari official license ya. Jadi Istilahnya. orang punya added value, punya prestige sendiri gitu Ya, ya. karena emang ya lu beli tahu maksudnya nih kaos emang dapat dari mana gitu kan, bisa kelihatan officialnya gitu, license dari mana gitu bisa kelihatan. Dan jadi barang collectible ya. Ya, Kalau bisa. misalnya punya barang, let's say kayak Pink Floyd tuh, nah itu kan nggak semua orang di Indonesia punya kan. Iya, Jadi betul. kayak punya collectible rare item gitu Ya, ya. bisa dibilang rare item juga karena emang kan ya beberapa itu kan produksinya nggak banyak juga kan. Oke. Nah, beberapa ada yang udah tinggal beberapa lah, nggak banyak. Kalau misalnya selain kaos band tapi vintage, itu termasuk vintage shirt juga ya. Sama aja sih, yang penting Cuman- intinya minimal 15 tahun. 15 Ada yang tahun. kaos film, ada kaos wrestle, ada kaos boxing. Banyak sih sebenarnya kaos. NASCAR. Ya NASCAR juga ada, terus ada yang kaos ya banyak lah kaos Banyak lain ya, kaos-kaos Oke. slogan juga ada. Jadi gitu guys, kalau misalnya lu tergantung dari keinginan dan budget juga ya. Jadi kalau misalnya ada budgetnya ya you can go ahead, bisa beli Brokum Music License punya merchandise gitu. Kayak tadi gue lihat ada Pink Floyd ya, lumayan keren. Nah terus kayak gitu, kalau misalnya ada yang suka bootleg dengan warnanya atau grafiknya lebih, biasanya dia lebih kayak satu t-shirt ya kalau bootleg ya. Ada yang beberapa yang all over sampai full, sini. full shirt gitu sampai lebih ke rame belakang-belakang lah, ya, iya. lebih rame itu biasanya bootleg. Dan selama gue lihat itu kaos bootleg kebanyakan hitam gitu ya, nggak ada yang warna putih atau warna cerah ya. Kalau yang modern blues sih ada. Modern ya. sebenarnya. Ada Modern juga blues. ya. Ada. Jadi ya, emang yang beberapa gitu ada. Beda-beda. Kalau misalnya kayak kaos merchandise kayak officialnya ada yang warna hitam, warna putih, warna-warni gitu. Kayak tadi gue lihat ada Rage Against the Machine dari Giant Tech tahun 99, nah itu warnanya putih. Itu kondisinya juga bagus. Nah, kalau gue mau nanya nih Bang, kalau misalnya kayak tadi Pink Floyd itu harganya sekitar di berapa nih? Kalau misalnya dari Fight Back Store sendiri jual sama Rage Against Pink Floyd paling 3 komaan lah. 3 koma ya? 3 komaan lah, standar segitu. Negotiable Bang? Masih nego. Masih nego. Oke, siap. Rage Against juga ya? Rage Against di berapa nih? Mungkin opennya sih 29, 2,9. Nah ini guys yang gue maksud nih, ini ada Rage Against. Ini nih lumayan legend juga nih bandnya. Itu desainer by Barbara Kruger. Oh iya, nice. Desainnya Oh iya. Ini desainnya, tapi bukan dari desain albumnya dia ya? Kayak emang buat desain si t-shirtnya dibikin dia sama ya? si Barbara Kruger itu. Oh, emang dari sananya, dari kayak gini. Nah, terus kalau ini tadi berapa harganya? 2,9. 2,9. Jangan kaget guys, ini emang begini kaos vintage, makanya gue bilang lu jangan sembarangan masuk pasar juga banyak harta karunnya men gitu ya. Jadi kita sekarang lihat nih lagi jalan-jalan di Pasar Santa, lagi ada lihat dari show-nya, lagi ke tokonya. Nah ini kaos-kaosnya nih, kaos bandnya ini Pink Floyd yang gue maksud nih, dari album gue nggak tahu nih album apa ya. Tour 94. Oh ya tour, oh nih ya kaos tour. Nah sama gue mau nanya, bedanya kalau misalnya official biasa sama kaos tour tuh harga beda atau bisa sama harga album? Kalau value itu sih beda-beda ya, kan tergantung lagi dari nilai value itu sendiri, tergantung dari orang ya. Ada beberapa orang yang pengen ya ini nggak apa-apa lebih mahal karena emang lebih suka buat tour gitu. Tergantung dari ini sih, tapi beberapa sih sebagian besar lebih condong ke tournya. Nah ini kayak kaos tournya nih, tour 94 Pink Floyd. Dan kayak gue beberapa kali gue ketemu kalau misalnya kaos tour tuh biasa lebih murah. Kenapa ya? Bener gak sih? Enggak juga ya? Sih, nggak juga. Artikel tour tuh kayak gue lihat harganya tuh di bawah dari album lisensi album gitu. Kayak misalnya Metallica gitu ya, Metallica yang apa tuh yang tour
lighting itu Red Lightning. Red Lightning. Nah itu Red Lightning itu dia kalau misalnya tournya harganya beda sama yang kaos albumnya. Iya. Beberapa ada yang beda sih. Dan tuh apa? lebih murah. Nggak juga Nggak sih, juga? nggak juga. Oh, Maksudnya oke. nggak bisa dinilai gitu juga gitu. Oke. Malah ada yang orang yang benar-benar ngumpulin kostur ya udah benar-benar dikejar tur walaupun mahal udah dibeli gitu. Jadi emang nggak mesti gitu juga. Nggak mesti murah ya. Nggak mesti lebih murah dari apa gitu, nggak juga. Tergantung dari yang jual guys, niat-niat kasih harganya berapa gitu ya kan. Nggak mesti gitu, dan tergantung pendekatannya. Kalau misalnya jago nego wah. Nah ini terus deh gitu gue lihat juga di toko nggak hanya kaos juga ya, ada aksesoris juga, Iya, ada topi, ada CD, ada kaset. Itu kalau misalnya CD kaset itu harganya juga sama pada saat itu atau Harga sih kalau CD mah biasa aja, paling 125 gitu, sampai 200 paling segitu aja. nggak turun ya? Segitu aja sih kalau dari dulu masih Dari beli baru sampai sekarang harganya Segitu sama aja, ya? iya. Oke. Harganya rate sama aja sih. Oke, kalau misalnya kayak aksesoris lain kayak let's say topi itu juga sama Tapi harganya? sama sih, paling kalau yang band ada beberapa yang 250, 300 ribu, beda-beda kan. Oh. Ada yang band lokal juga. Ya. Jadi lumayan guys, sekarang nowadays banyak orang yang investasi di kaos band katanya. Jadi kalau misalnya mau investasi ya tungguin aja gitu. Dan apalagi kalau misalnya lu punya, cuman lu doang yang punya gitu. Jadi kayaknya lebih ke collectible item ya. Iya kalau Dan which is kalau misalnya lu mau jual juga bisa lu cantumin harga sendiri ya. Bisa. Karena lu doang yang punya kan. bisa juga seperti itu, atau mungkin DM bisa, atau mungkin ini biar Iya. lebih private sih, Lebih private ya. Oh ya, kalau misalnya mau titip jual juga bisa ya. Bisa Bisa ke Fight Back Store di sini. Jadi tinggal nego aja, bilang sama Bang Fendi, Bang mau jual nih, harga segini. Nanti tinggal dealnya seperti apa gitu ya. Bisa. Jadi jangan lupa guys, kalau misalnya lu ada waktu ke Jakarta, di Jakarta Selatan nih, nah lu boleh mampir ke Pasar Santa, namanya Fight Back Store. Itu menurut gua koleksinya lumayan banyak ya. Dan nggak mesti kaos band juga, ada kaos-kaos film atau kaos-kaos Clothingan, vintage yang lain, streetwear yang tahun 90-an juga ada gitu. Nggak mesti band Iya sih. metal juga, Iya, band alternatif, pop juga ada ya. macam sih, semua banyak genre lah. Iya. Banyak genre. Terus udah gitu, Fight Back Store juga buka di Pasar Gembrong ya? Ya baru kemarin sih buka di Pasar Gembrong. Nah itu namanya Fight Back Store juga? Fight Back, mungkin karena Pasar Gembrong jadi Bronx saja. Oh, Fight Back Bronx. Fight Back Bronx, Fight Back guys, mantap. Jadi namanya Fight Back Bronx di Pasar Gembrong. Disimpelin aja. Jakarta Timur. Timur, ya? Cipinang, Oke, Jakarta Timur. Cipinang, ya. Kalau misalnya ada waktu ke sana juga boleh di Pasar Gembrong. Di lantai Instagramnya dua. ada, bisa di follow Instagramnya. Oh ya, Ada. nanti gua cantumin Instagramnya di bawah untuk Fight Back Store. Jadi boleh take a look around. Nanti bisa langsung DM aja sama Bang Fendi kalau misalnya mau beli atau mau jual, bisa ya? Bisa. Jual beli juga bisa gitu. Oh ya, kalau misalnya untuk titip jual beli itu nggak hanya baju juga bisa ya? Untuk aksesoris mainnya juga bisa ya? Ya, nanti kabarin aja tuh gimana, Iya. gampang. Tinggal DM aja sama Bang Fendi. Paling ya intinya itu, misalnya kalau teman-teman yang mau beli kaos band atau apa ya belilah dari seller yang terpercaya. Dan gua kasih tahu sekali lagi di sini Fight Back Store dia sudah verified dan officially dan definitely legit ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau belanja di sini, pasti gue jaminin di sini legit, dan gue selalu nge-review semua barang-barang legit. No fake, no KW, originally legit. Jadi don't worry ya. Sudah dikurasiin sama Bang Fendi. Jadi dia udah Langsung. pemain lama, Langsung. udah tahu dia jadinya yang mana nih oke, yang mana yang nggak oke gitu. Nah, di Fight Back Store juga nggak mesti semuanya serba vintage. Untuk beberapa juga ada kaos-kaos baru ya. Terhitungnya dari 2010 ke atas Iya, ya. iya, sekitar kaos Jadi barunya. ya contohnya seperti ini. Ini Motorhead. Oke, Motorhead kayaknya ini album ya. Iya, Ace of Space. Ace of Spades. Space. Ace of Spades. Nah, terus udah gitu kalau yang baru biasanya kelihatan dari tagnya. Kayaknya sih bisa lihat, bisa Gildan, dipelajari. ya. Kalau misalnya yang baru tuh Gildannya ada Gildan soft Gildan side. baru. Soft side. Tapi masih 50-50 juga. Mbak udah 100% katun sih. Oh, ini udah 100% katun. Nah, yang 50-50 itu 50-nya apa ya? Apa ya? Polyester sama katun. Oh, polyester katun. Itu membedakan kalau misalnya kaos vintage dengan kaos baru. Bisa dibilang seperti itu. Beberapa yang tahun lalu 80s sih, yang itu sebagian besar sih dua bahan, sebagian apa? 50-50. Kalau misalnya Sebagian 90s masih 90s beberapa udah ada yang 100% katun sih. oh,
kayak lihat kayak harness atau kayak atau foto udah biasanya ada tergantung 50-50 juga ya iya, dia. beberapa yang akhir 80-an ya. Nah ini juga ada social distortion guys. Nah ini juga kaos baru ya, Kaos baru gitu. 2000 belasan kali ya, 2000 belasan ya. Iya, Nggak 2000-an. ada production belum. 2000. Kaos baru lah itu. Ya ini kalau kaos baru selain dari tagnya, biasanya kaos baru ini dia sablon tagnya, tag print. Jadi sebagian besar tag. sebagian besar tag print seperti ini. Dan sebenarnya lumayan oke juga kalau misalnya lu suka dengan modelnya ya go ahead gitu ya, karena ya tergantung dari selera juga gitu ya. Iya, balik lagi ke selera. Balik lagi ke selera. Nah, terus kayak gitu ada ini juga. The Clash. Oh ini The Clash ya. Iya. Wah ini ada vintage band The Clash, Tapi punk rock kaos UK. baru sih, tapi kaos baru. Ini official tapi kaos baru. Dan ini keluaran dari Gildan dari tag baru ya. Nah, kalau misalnya contoh dari tag lama tuh seperti ini. Giant tuh dia nggak pernah keluarin tag baru lagi ya? Apa mostly kebanyakan? Ada sih beberapa ada. Ada ya? Beberapa ada. Cuman udah beda ini. Dan bisa dilihat dari kalau misalnya vintage 80-an 90-an Brokum misalnya itu juga udah beda ya tagnya ya. Kalau misalnya 80s lebih ke putih ya Brokumnya atau hitam. Putih sih yang Putih kalau ya? yang Brokum putih silver sih. Putih sama silver kan, sama biru tulisannya kalau tulisan nggak salah. biru. Nah kalau udah 90s baru yang hitam merah kuning gitu. Nah itu yang identik dengan 90s atau vintage band merchandise gitu. Emang harga juga nggak bohong gitu. Kalau misalnya lo suka dan lo punya koleksinya, one day lo pengen jual, harganya hopefully sih nggak turun ya. Kemungkinan turun nggak? Dengan harga let's say tadi kayak Pink Floyd sekitar 3 gitu, kita ngomong 2 atau 3 tahun lagi, itu kemungkinan akan turun atau Ya kalau bisa dibilang sih kalau kaos band sih stabil-stabil aja sih ya. stabil aja Ya tergantung pas saat kita beli aja sih. Soalnya kan ada juga pas lagi agak lumayan, makanya emang harus ya bisa tahu timingnya juga saat kita beli atau saat kita jual gitu. Jadi bisa dibilang aman kalau kita tahu timing waktu beli sama jualnya gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih, kan kayak misalnya kaos merchandise itu dia mulai dunia kayak tadi lu bilang banyak artis-artis yang udah pakai. Iya. Kalau misalnya sebelum era itu, pas setahun sebelum era atau beberapa bulan sebelum era itu, let's say kayak tadi Pink Floyd, Brokum, itu di harga berapa, Pak? Waktu kemarin masih 1 jutaan lah, 1 1 juta ya? 1 komaan. Wow, naiknya lumayan ya, bisa Lumayan. 200% ya. Iya. Guys. 1 komaan lah mungkin saat itu. Guys, unbelievable. Kemungkinan ke depannya itu bisa turun nggak jadi 1 juta lagi? Ya tergantung ini ya, maksudnya kan Tergantung timing juga. timingnya juga sih. Tergantung timing, potensi dan prospek. Ya gitu. Jadi ya. Tapi kaos band sih sebenarnya lumayan stabil dibandingin kaos film atau dan lain-lain. Oh, iya, sebenarnya gitu. Ya, tergantung kita awalnya sih modalnya berapa gitu, belinya berapa gitu. Intinya sih dari situ sih awalnya bisa dikira-kira. Jadi untuk bentuk investasi juga bisa dong ya. Ya, kan mungkin kalau kita 4-5 tahun dulu kita beli banyak, sekarang jual itu udah investasi. Investasi ya untung banget. Banget. Sangat Atau banget. mungkin 10 tahun yang lalu itu Udah investasi udah banget ya. invest parah. Invest parah. Udah tajir ya. Ya. Ih, bos nih banyak duit ya berarti ya. Banyak duit dia udah dari bayangin dari 2000 ya, 2001 lah ya udah mulai meniti hobi. karir sebagai Emang udah vintage hobi. kolektor gitu. Hobi beli kaos ya udah gitu. Beli kaos emang udah dari Nggak- dulu ya. nggak nyangka 2020 bakal gini. Iya. Istilahnya. Nggak ada yang bisa nebak lah. Iya nggak ada Bakal bisa boom. nebak Nggak sih, ada bisa emang nebak. sih. Kita juga nggak bisa bilang, tapi tiba-tiba boom, gitu ya. Iya. Kalau misalnya selain, let's say kan di sini kan nggak hanya kaos band aja kan. Let's say Iya. ada jaket-jaket, nah jaket-jaket itu juga bisa naik juga nggak harganya? Kalau jaket-jaket mungkin beberapa yang luxury lah, misalkan brand-brand macam Branded ya? ya brand-brand Itali, nah itu harganya lumayan. Oh, kayak misalnya ketemunya ada Versace atau Ya dan lain-lain itu lumayan sih. Bisa lumayan naik ya. Lumayan harganya. Oke, tapi harus legit juga ya Nah, maksudnya. iya, harus legit juga sih. Harus dicek juga. Iya, Kalau misalnya, soalnya nggak gampang juga, maksudnya kan mesti belajar juga lah kalau luxury itu kan yang fake-nya mana, yang originalnya mana gitu. akurasinya harus tahu ya. Harus banyaknya lah, mesti belajar dulu. Belajar dulu. Terus kalau misalnya kayak yang lainnya, let's say kayak kemarin gue lihat tuh kayak ada bomber, misalnya kayak Avirex atau Alpha Alpha Industry. Industry, ya. Itu gimana tuh untuk harganya masih oke apa dia bisa ikut naik juga? Tergantung dari kualitas kayaknya.
Kalau itu sih mungkin beberapa artikel misalkan di collab atau apa dengan brand apa itu bisa sih lumayan harganya gitu. Kalau yang biasa paling ya nggak terlalu sih, masih standar-standar aja sih. Iya. Kalau dia kolaborasi sama brand apa nanti biasanya bisa harganya yang gila. Iya. Harga juga awal juga emang udah lumayan kan. Lumayan ya. Nah, Terus kemarin juga gue lihat nih lagi happeningnya nih Carhartt ya. Gue Iya, nggak tahu Carhartt. Carhartt workwear ya. Lagi ngetrennya sekarang workwear. Jadi entah Carhartt, Dickies, apalagi tuh yang pokoknya kebanyakan banyak workwear ya. Itu juga lagi booming. ya mungkin karena di Amerika kan emang Lagi ngetrennya ya. tren yang double Iya. ini kemarin dipakai sama Sean Waterspoon, oh gue mau Sean ngomong lagi Waterspoon, nih. pernah kemari waktu itu. Kebetulan, nah ya itu Pernah dia, gue mau ngomong lagi nih. Pernah Jadi, mampir, yang tahu Sean Waterspoon guys, nah Sean Waterspoon tuh pernah kesini untuk belanja guys, karena di sini koleksinya tuh bener-bener wow, unbelievable, lu bakal ketemu yang nggak lu kepikiran gitu, tiba-tiba oh di sini ada nih. So that's why Sean Waterspoon dia berminat untuk belanja di sini ya, Ya, dan pas sudah setelah beberapa kali ya. Ya dulu pernah beli di eBay sih, beli barang gue sekali, tapi pas dia lagi ke Jakarta mampir. Akhirnya ya lumayan lah, bisa ngobrol-ngobrol, bisa ya ngeliat dia mencari yang dia pengen gitu, yang dia ya. suka gitu kan, akhirnya dia beli lumayan berapa piece gitu. Berapa piece. Cuman oke banget loh guys, perkenalannya dari eBay, terus dia lihat ini kayaknya toko ini spesialis banget nih. Mungkin jadi gara-gara itu Sean Waterspoon datang ke Jakarta ya. Emang kebetulan diundang juga sama event besar diundang, jadi akhirnya dia datang, nanti akhirnya sekalian nyari barang-barang yang buat dijual di Round 2 juga gitu. Oh iya, di Round 2. Kalau misalnya Sean Waterspoon dia buka thrift shopnya tuh di LA, namanya Round 2 Vintage. Dan dia udah buka beberapa. Nah itu salah satunya kenapa Carhartt Double Knee tuh naik harganya ya, gara-gara Sean Waterspoon pakai ya. Dia ada juga, terus kemarin juga ada artis cewek siapa sih dia lupa. Nah dia pakai tuh. Pakai juga ya. Istrinya Travis Scott ya bener. Oh iya si ini. Itu dia tuh. Bukan Kim Kardashian, siapa? Kendall Jenner bukan apa? Ya Kendall Jenner. Gue lupa namanya. Dia pakai tuh double knee, nah itu langsung. Tapi double knee-nya Carhartt apa yang Crown Hearts? Carhartt. Gini. Yang tanda cowboy. Iya, tanda cowboy. Sebenarnya itu buat workwear ya, katanya buat zaman dulu celana kerja gitu kan, buat kerja kasar ya. Ada karton tiangnya juga, kerja bangunan. Itu lagi booming lagi guys. Sekarang any kind of thrift booming dan mungkin setahu gue kalau misalnya orang-orang luar itu beli, kenapa mereka beralasan untuk beli thrifting atau beli kaos-kaos second, karena mereka sudah memikirkan di bumi ini sudah harus mengurangi dari limbah-limbah industri untuk industri baju kayak konveksi ya, sisa-sisa kain ini nih mereka mau dikemanakan. So that's why namanya kita thrifting, kita recycle lagi, nggak perlu untuk beli baru, cukup beli thrifting. Toh juga thrifting juga bukannya harga murah loh, thrifting juga udah termasuknya mahal. Banyak gitu. juga yang mahal, juga yang harga lumayan. Iya, karena dulu kan kita taunya kalau misalnya pre-love atau thrift vintage gitu kan harganya ya masih segitu aja gitu. Cuman sekarang di era-era sekarang thrift itu harganya juga udah kayak harga kaos baru ya. Ya ada beberapa juga, ya. Ada juga beberapa yang gitu. Tergantung dari artikelnya juga artikelnya gitu. Tergantung dari artikel. Kalau misalnya ya artikelnya bagus dari emang barangnya ini collectible punya item, nah itu harganya biasanya lebih tinggi. Gitu. Terus mungkin ada apa lagi Bang Fendi yang mau disampaikan nih untuk teman-teman mungkin kalau misalnya mau belanja gitu, karena sekarang kan lagi zamannya thrifting ya, jadi jangan sampai salah beli gitu. Kalau misalnya boleh tanya bisa langsung ke IG-nya juga di Fight Back Store, nanti boleh tanya-tanya sama Bang Fendi, Bang ini kalau misalnya mau beli baju thrift nih, ini oke nggak gitu, atau nggak lihat dari koleksinya di Fight Back Store juga lumayan lengkap. Dia mungkin nggak semuanya diposting di IG ya. Lebih enak lagi sih datang toko, banyak yang belum diposting gitu. Jadi bisa langsung nyari langsung. Lebih seru ya. Jadi bisa ada vibe-nya nih, vibe thrifting ini dapat nih. Gitu. Dan gue dari tadi di sini nih kayaknya udah dari tadi orang mondar-mandir udah belanja beberapa nih, lumayan loh. Nah, hopefully guys, hopefully dari video gue ini bermanfaat buat lo yang suka nge-thrift sekarang ya, yang suka kaos-kaos band vintage. Nah ini gue saranin kalau misalnya lu suka, go ahead ke Fight Back Store. Don't worry, verified, legitimate. Ada itu juga sih akunnya tuh lagi Fight Back Vintage. Fight Back Vintage. Kalau buat nyari yang khusus vintage, tapi itu online aja sih. Oh online, tapi nggak kaos band ya, bukan kaos band. Itu emang lebih ke band sih. Oh lebih 90% band. 90% band. Oke. Paling beberapa yang
kayak Liquid Blue atau apa gitu atau sport gitu. Tapi lebih ke 90% band lah. Oke. Ada bisa cek di Fightback Fightback Vintage ya. Iya. Nanti gua cantumin di YouTube-nya, ada Fightback Store, ada sama Fightback Vintage ya. You can guys check them out gitu ya. Kalau misalnya suka, go ahead, boleh DM sama Bang Fendi, tanya untuk kaosnya harganya berapa. Dan Kalau nyari-nyari apa, ntar bisa di ya, oh kalau misalnya mau nyari nih, Want to buy bisa. ya. Want to WTB, buy. terusnya WTB. WTB Bisa. nanti Bang Fendi bisa bantuin untuk nyari gitu. Nah. WTS juga bisa ya? WTS bisa. Want to sell juga bisa. Bisa juga. Oke, jadi lengkap guys. Want to buy, want to sell bisa di sini. Jadi tinggal tanya, Bang mau udah cari sih kaos buy ini. sell and trade Oh, sebenarnya. buy sell and trade sebenarnya. That's Bisa. good. Dan jangan khawatir guys. Kaos thrifting bisa tawar kan? Bisa. Semua bisa ditawar. tinggal buka Semua harga, bisa Bang ditawar. harganya segini Bang, masuk gak Bang ya gitu ya. Bisa di offer, bisa di offer. Yang bisa di offer. Sama ini Bang, kalau misalnya mau nanya nih, kalau misalnya beli, let's say kayak tadi Pink Floyd, orang suka banget tapi pengen belanja dari Tokopedia atau e-commerce yang lain bisa. Bisa sih nanti di DM dulu aja, nanti paling Oke. bisa kalau emang mau di mana ntar di ini. Oh ya, diarahin aja ya. Diarahin. Bisa. Soalnya kalau misalnya di e-commerce kan bisa cicilan 0% kan. Bisa, tapi jadi apa dibisain itu. Oke. Sip. Alright guys, itu sekedarnya atau kurang lebih banyaknya ya. Kebanyakan sih kayaknya sih, gue udah cerita banyak sama Bang Fendi. Dia ini udah puluhan tahun main di kaos vintage, kaos especially officially band t-shirt merchandise official ya, yang legit ya. Jadi dia udah tahu mana yang legit, mana yang palsu, mana yang KW, mana yang asli. Hopefully bermanfaat buat lo semuanya. Yang mau beli silahkan mampir ke Fightback Store. Bukanya di hari apa aja? Saat ini sih di Santa Selasa, Kamis, Sabtu sih. Oh, Selasa, Kamis, Sabtu di Bisa Pasar sih nanti Santa. di DM aja kalau mau ini. Oh, mau ada yang Janjian. bisa untuk tamu-tamu spesial juga silakan. Bisa dispesialkan juga waktunya gitu. Alright guys, I think that's about it. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa check this out, check my YouTube. Kalau misalnya lu suka, please press like. Kalau misalnya ada komentar, go ahead lu komen di bawah sini. Jangan lupa juga lu subscribe videonya buat kedepannya lebih baik lagi, dan gua still need your support. Thanks for watching. I'll see you in my next video. Ciao.